Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 116. Mulai belajar. Bumil kenapa? Sepertinya lagi sedih, ucap Dera duduk di sebelah Alisa. Alisa yang sejak tadi hanya diam dan duduk lemas menang temannya yang duduk di sebelahnya. Alisa seakan tidak percaya melihat penampilan baru dari temannya tersebut. Kenapa? Tanya Lira. Beneran pengen hijrah? Tanya Alisa yang tidak yakin. Lisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Doakan ya, ucapnya. Iya, pasti Isa doain, ucap Alisa tersenyum dan memeluk Lira. Alisa begitu sangat senang melihat perubahan yang terjadi terhadap diri temannya. Kenapa sedih? Kayaknya dari tadi melamun aja, ucap Lira yang masih menunggu jawaban dari temannya tersebut. Alisa memajukan bibirnya ke depan, matanya sudah berkaca-kaca sebelum mulai berbicara. Kenapa? Tanya Lira. Habib pergi ke Prancis, ucapnya. Ya nggak apa-apa, kan cari duit, ucap Lira. Kata Habib 1 minggu, ucapnya yang mengangkat satu jarinya. Kenapa lama sekali? Tanya Lira. Habib lagi mengurus tentang bisnis yang di sana untuk kerjasama, ucapnya. Kalau gitu, doain pekerjaannya di sana cepat selesai, terus bisa pulang ke sini, ucap Lira berusaha menghibur wanita hamil yang di sampingnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Mereka menghentikan percakapannya saat dosen yang masuk di jam kuliahnya sudah duduk di depan. Alisa begitu sangat tidak konsentrasi saat dosen yang mengajarkan tentang dasar-dasar ilmu akuntansi itu menjelaskan materi kuliahnya. Pikirannya saat ini hanya tertuju kepada suaminya. Alisa merasa tidak tenang sebelum mendapat kabar dari suaminya. Namun seperti apa dikatakan oleh suaminya, selama 17 jam, bahkan lebih dari 17 jam, suaminya mungkin tidak bisa menghubunginya karena ponselnya harus dinonaktifkan saat berada di dalam pesawat. Alisa hanya memandang ke depan saat dosen itu memberi penjelasan tanpa memahami apa saat ini telah dijelaskan oleh dosen yang berusia 40 tahun tersebut. Alisa mengumpulkan semua barang-barangnya yang berada di atas meja dan memasukkannya ke dalam tasnya ketika materi kuliahnya telah selesai. Saat ini ia masih menunggu materi kuliah selanjutnya. Apa mau ke kantin? Tanya Lira. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa lagi nggak selera makan. Isa mau duduk di sini aja, ucapnya yang meletakkan kepalanya di meja kecil yang menyatu dengan kursinya. Alisa menjadikan tangannya sebagai bantal. Lira begitu sangat bingung akan meninggalkan temannya melihat kondisi temannya yang terlihat begitu sangat sedih saat ini. Gimana coffee shopnya? Apa sudah dapat tempat? Tanya Alisa. Lira tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Harusnya semalam aku sudah cari tempat sama Bang Zaki, tapi aku malah ngajak dia untuk temani aku beli baju. Jadinya nggak jadi, ucapnya. Pantes hari ini udah pakai baju baru, ucap Alisa yang tersenyum mendengar ucapan temannya. Aku ingin tobat, Lira mengusap air matanya. Aku berharap aku diberi hidayah dan pintu tobat itu dibuka selebar-lebarnya untuk aku, ucap Lira. Alisa memeluknya dan berusaha menenangkannya. Insya Allah, pintu tobat itu selalu terbuka, ucapnya. Sekarang aku memutuskan untuk hidup sendiri tanpa mengenal keluarga lagi. Aku akan menganggap aku tidak punya siapa-siapa, dan aku akan berusaha dan berjuang untuk hidup aku sendiri. Aku sudah tidak sanggup dijadikan sumber uang untuk mereka, ucap Lira berusaha untuk tersenyum. Lira nggak sendiri, ada Isa dan Bang Zaki juga yang pasti selalu mendukung Lira, ucap Alisa tersenyum memandang Lira. Terima kasih ya Isa. Karena ada Alisa, Lira memiliki tekad untuk berubah.
Selama ini Lira selalu beranggapan bahwa Lira tidak akan bisa hidup seperti layaknya manusia lain, ucapnya. Iya, pokoknya Lira semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik, ucap Alisa yang begitu sangat bersemangat. Lira menganggukkan kepalanya. Lira mengeluarkan 2 buku di dalam tasnya. Alisa memandang buku yang di tangan Lira. Tuntunan sholat lengkap, ucapnya. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mau belajar sama siapa? Tanya Alisa. Bang Zaki, aku juga mau belajar ngaji, ucap Lira yang menunjukkan Iqra yang dipegangnya. Alisa tersenyum memandangnya. Ya sudah, kalau gitu, sana mumpung Bang Zaki lagi jam kosong, ucapnya. Iya, aku tinggal ya. Cup, nggak boleh nangis, ucap Lira mengusap perut Alisa. Iya, jawab Alisa. Alisa menang temannya yang sudah pergi menjauh darinya. Apa Nyonya Muda menginginkan sesuatu? Tanya Rina yang berdiri di samping Alisa. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa lagi nggak mau apa-apa Mbak Rina. Mbak Rina jangan berdiri seperti itu. Isa nggak enak. Mbak Rina duduk aja, ucapnya melipatkan tangannya di meja kecil yang menyatu dengan kursinya. Alisa menjadikan tangannya sebagai bantal. Rina mendengar apa yang diperintahkan oleh Nyonya Mudanya. Ia sedikit menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi yang berada di samping Alisa. Alisa hanya diam sambil terus memandang layar ponselnya. Bila Mbak Rina mau makan, Mbak Rina ke kantin aja dan bawa aja ke sini makanannya, ucap Alisa. Saya makan nanti aja Nyonya Muda, ucap Rina. Maaf sekali Mbak Rina, Isa memang benar-benar lagi gak selera untuk makan, ucap Alisa yang biasanya dia akan pergi makan ke kantin bersama dengan bodyguardnya, dan bodyguardnya selalu menemaninya makan. Tidak apa-apa, saya paham, ucap Rina. Alisa menjamkan matanya tanpa sadar ia tertidur di meja kecil tersebut. Zaki tersenyum ketika memandang gadis cantik yang berjalan mendekati ke arahnya. Assalamualaikum, ucap Lira berdiri di depan Zaki. Waalaikumsalam, apa udah mau dimulai nih belajarnya, ucap Zaki. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lira udah bawa Bang Iqra dan juga tuntunan sholat lengkap, ucapnya. Ya udah kalau gitu duduk sini, ucap Zaki yang memukul kursi di sebelahnya. Lira duduk di sebelah pria tersebut. Zaki langsung buka buku tuntunan sholat lengkap. Sholat ini wajib, jadi yang harus dipelajari adalah sholat, ucapnya. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Yang paling utama sebelum kita sholat adalah wudhu. Yang namanya berwudhu itu tujuannya adalah untuk mensucikan diri dari hadas besar dan juga hadas kecil, ucap Zaki menjelaskan. Lira menganggukkan kepalanya. Sudah bisa? Tanya Zaki. Sudah, jawab Lira. Bagus kalau begitu, ucap Zaki. Tapi Lira niatnya pakai bahasa Indonesia, ucapnya. Tidak apa-apa, bila tidak fasih bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Dan tata caranya bagaimana? Tanya Zaki. Mula-mula mencuci kedua telapak tangan hingga 3 kali. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Membasuh hidung 3 kali. Membasuh wajah 3 kali. Tangan kanan 3 kali. Tangan kiri 3 kali. Rambut 3 kali. Telinga kanan 3 kali. Dan telinga kiri 3 kali. Setelah itu mencuci kaki hingga mata kaki 3 kali untuk kanan dan 3 kali untuk kiri, ucap Lira menjelaskan dengan praktekkan gaya berwudu. Alhamdulillah, murid abang ternyata pintar, ucap Zaki yang tersenyum memandangnya. Lira melihat senyum pria itu begitu sangat teduh, namun Lira merasa hatinya yang terasa amat perih bila ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Zaki mulai mengajarkan Lira niat sholat terlebih dahulu, yang diikuti oleh Lira berulang-ulang kali, mulai dari sholat subuh hingga sholat isya. Setelah mengajarkan niat sholat,
Zaki kemudian mengajarkan surat-surat pendek yang wajib dibaca saat sholat. Ini abang sudah rekam suara abang. Abang merekam di sini surat-surat pendek yang wajib dihafal saat sholat, dan nanti saat di rumah harus dengar, ucapnya. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya Pak Guru, jawabnya. Zaki tersenyum ketika mendengar ucapan gadis tersebut. Besok kita sambung lagi ya, ucap Zaki ketika dosennya akan mengajar mata kuliahnya sudah masuk ke dalam kelasnya. Iya bang, jawab Lira meranjak dari tempat duduknya dan mengumpulkan buku-bukunya, kemudian menempelkan buku-bukunya di dadanya dan keluar dari dalam ruangan tersebut. Di saat mahasiswa yang lain mulai masuk ke dalam ruangan.